Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Sukirno Hadi Raharjo SPD HM Filha, dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 85957555. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling mempengaruhi dan menguatkan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan pemikiran dan kerangka kerja, sedangkan pendidikan menjadi wadah penerapan sekaligus sumber permasalahan yang memicu pengembangan pemikiran filsafat. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu hadir untuk menguji dan menegaskan kedudukan pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang sah, bukan sekedar praktik kebiasaan. Memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu mengkaji hakikat pendidikan, objek kajiannya dan batas-batasannya. Dengan adanya landasan ini, pendidikan memiliki identitas jelas sebagai ilmu yang mempelajari proses pengembangan potensi manusia, sehingga keberadaannya diakui dalam sistem keilmuan. Menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, disusun, dan dikembangkan. Ia memastikan bahwa teori dan metode pendidikan didasarkan pada cara berpikir yang logis, sistematis, dan teruji, bukan hanya asumsi semata. Hal ini membuat ilmu pendidikan memiliki keandalan dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Menanamkan nilai-nilai filsafat. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar tidak hanya berbicara tentang cara metode, tetapi juga tentang tujuan dan manfaat. Ia menanamkan nilai kebenarannya, kebaikan, dan keindahan ke dalam isi dan proses pendidikan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika dan bermoral. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bukan sekadar objek kajian pasif bagi filsafat ilmu, melainkan sumber dinamis yang menyuburkan perkembangan filsafat itu sendiri. Pengujian teori. Pendidikan menjadi tempat di mana gagasan filsafat diuji coba dalam kehidupan nyata. Keberhasilan atau kegagalan penerapan suatu pandangan filsafat dalam proses pendidikan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan atau mengembangkan kembali pemikiran filsafat tersebut. Sumber masalah baru, tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan, misalnya kemajuan teknologi, perubahan karakter siswa, atau kebutuhan masyarakat, melahirkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan ini mendorong para filsuf ilmu untuk berpikir ulang, merumuskan konsep baru, atau memperluas wawasan keilmuan agar relevan dengan zaman. Kewarisan dengan pengembangan. Melalui pendidikan, nilai cara berpikir dan pengetahuan yang dibangun oleh filsafat ilmu disebarluaskan ke generasi berikutnya. Proses ini menjamin bahwa warisan pemikiran tersebut terpelihara, dipahami, dan dikembangkan lebih lanjut sehingga filsafat ilmu terus hidup dan berkembang. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ia memiliki 3 landasan utama yang berfungsi sebagai alat bedah tajam untuk meneliti masalah pendidikan secara mendasar, mendalam, dan menyeluruh, yaitu ontologi, apa yang dikaji, membedah hakikat dari segala sesuatu dalam pendidikan. Contohnya, apa hakikat siswa? Apakah siswa kertas putih yang kosong atau makhluk yang sudah memiliki potensi bawaan? Apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan? Jawaban ini menentukan arah pendidikan. Epistemologi, bagaimana cara memperoleh dan mengembangkannya, membedah cara, metode, dan dasar kebenaran dalam pendidikan. Contohnya, bagaimana cara siswa sebaiknya belajar? Apakah melalui mendengarkan, menemukan sendiri, atau pengalaman langsung? Bagaimana guru memastikan
materi yang disampaikan itu benar dan dipahami. Ini menentukan strategi pembelajaran. Aksiologi untuk apa dan apa manfaat nilainya, membedah nilai, tujuan, dan kegunaan pendidikan. Contohnya, mengapa pendidikan ini diberikan, apa tujuan akhirnya, apakah hanya untuk mencari pekerjaan atau untuk membentuk manusia yang berakhlak, apakah metode ini baik dan pantas diterapkan pada anak. Ini menentukan arah moral dan etika pendidikan. Dengan ketiga alat ini, masalah pendidikan tidak dilihat hanya dari permukaan, tetapi sampai ke akar masalahnya, sehingga solusi yang diambil menjadi tempat dan mendasar. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan aksiologi. Penyusunan undang-undang atau kebijakan pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berguna bagi bangsa. Ini adalah hasil analisis filsafat tentang nilai dan tujuan keberadaan pendidikan. B. Dalam penyusunan kurikulum, penerapan ontologi dan epistemologi. Kurikulum merdeka yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter. Penyusunannya didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan bukan sekadar hafalan, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan diterapkan. Isi kurikulum disusun berdasarkan hakikat ilmu pengetahuan dan cara terbaik siswa memahaminya. C. Dalam proses pembelajaran, penerapan epistemologi dan aksiologi. Seorang guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Secara epistemologi, guru meyakini bahwa pengetahuan paling baik diperoleh siswa melalui pengalaman nyata dan interaksi. Secara aksiologi, guru memilih metode ini karena selain siswa memahami materi, mereka juga belajar nilai kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai. Secara ontologi, guru memandang siswa sebagai objek aktif yang mampu mencari tahu, bukan objek pasif yang hanya menerima informasi. Demikianlah uraian materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan yang telah saya sampaikan. Saya menyadari masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.